adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Gustiani. Pada video kali ini, saya akan bercerita dengan menggunakan metode storytelling. Nah, pada video bercerita kali ini, saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi Musa yang berjudul Ular Mukjizat Nabi Musa. Pada video bercerita kali ini, saya sudah menyiapkan alat peraga untuk memperagakan apa saja yang ada dalam kisah ular mukjizat Nabi Musa itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan patung-patungan atau wayang-wayang ya, yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Musa ya. Nah, di sini saya membuatnya sendiri. Nabi Musa hidup di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Pada masa itu, Raja Fir'aun menjadi seorang raja yang begitu jahat dan juga kejam. Dia suka menyiksa rakyatnya. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Fir'aun. Mereka pun mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Akan tetapi, Fir'aun tidak mempercayainya. Fir'aun menolak, dan Fir'aun tidak percaya kalau Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah utusan Allah. Dan Fir'aun pun menantang Nabi Musa dan Nabi Harun untuk melawan ahli sihirnya, untuk menunjukkan kemampuannya. Tok, 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 tok. Ada apa kau datang kemari, wahai Musa dan Harun? Ada keperluan apa? Kenapa kau menemuiku? Wahai tuanku, Raja Fir'aun, kedatanganku dan Harun ke sini, kami hanya ingin menyampaikan perintah Allah. Kami di sini ingin mengajakmu untuk menyembah Allah. Hah? Apa kau bilang? Kau menyuruhku untuk menyembah Allah, dan kau menyebut kalau kau adalah utusan Allah. Aku tidak percaya. Jika kau benar-benar utusan Allah, tunjukkanlah kemampuanmu dan lawanlah ahli sihir dari istanaku ini. Apakah kau bisa melawan ahli sihir dari istanaku ini, wahai Musa dan Harun? Ya baiklah, wahai tuanku Raja Fir'aun. Aku akan melawan ahli sihirmu. Kemudian Raja Fir'aun pun memanggil ahli sihirnya untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ia memerintahkan kepada ahli sihirnya untuk membawa tali temali dan tongkat yang telah disiapkan untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ahli sihirku, kemarilah kau, dan bawalah tongkat serta tali temali yang sudah disiapkan untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ambillah itu secepatnya dan lawanlah mereka. Tok, 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 tok. Ahli sihir pun datang, dan dia membawa tongkat serta tali temali yang akan digunakan untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Baiklah, wahai tuanku Raja Fir'aun, aku akan melawan Nabi Musa dan Nabi Harun dengan menggunakan tongkat dan tali temali ini. Ahli sihir dari istana kerajaan Fir'aun pun bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wahai Musa, siapakah yang akan terlebih dahulu menunjukkan kemampuannya? Silahkan saja kamu terlebih dahulu yang menunjukkan kemampuanmu, jawab Nabi Musa dengan lembut. Baiklah, lalu tongkat dan tali temali yang sudah disiapkan oleh ahli sihir ini dilemparkan. Luduk, klutuk, 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 klutuk. Seketika, tongkat dan tali temali yang dilemparkan oleh ahli sihir itu berubah menjadi ular. Dan orang-orang yang berada dalam istana kerajaan Firaun itu pun mereka merasa ketakutan dan mereka kaget melihat ular itu. Ada ular! Ada ular! Aku takut sekali! Ular! Ular! Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa pun melemparkan tongkat yang dipegangnya. Dan seketika tongkat yang dilemparnya itu berubah menjadi ular yang sangat besar sekali. Gluduk, gluduk, gluduk.
Seketika ular besar itu pun memakan dan melahap ular-ular kecil itu. Ahli sihir dan Raja Fir'aun pun terkejut melihat tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Dan ular yang sangat besar itu memakan ular-ular kecil dengan sekejap. Hah? Tidak, tidak. Kenapa tongkat yang dilemparkan Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular yang sangat besar? Dan kenapa ular besar itu bisa memakan ular-ular kecil itu? Hah? Tongkat yang dilempar Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular itu sungguh besar dan ular itu memang ular sungguhan. Hah? Kenapa tongkat itu bisa berubah menjadi ular yang sangat besar? Ahli sihir itu pun bersimpuh di hadapan Nabi Musa dan ia percaya bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah utusan Allah. Kami percaya kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Melihat kejadian itu, Raja Fir'aun marah besar dan Raja Fir'aun mengusir Nabi Musa, Nabi Harun, dan ahli sihirnya itu dari istana. Dan Nabi Musa serta Nabi Harun pun pergi dari istana itu dengan perasaan yang begitu lega. Aku kesal sekali. Kenapa Nabi Musa bisa mengalahkan ahli sihirku? Dan kenapa kau ahli sihir tidak bisa mengalahkan Nabi Musa? Pergilah kau wahai ahli sihir, dan pergilah juga kau Nabi Musa serta Nabi Harun. Jangan pernah kau datang kemari, dan jangan pernah kembali kau ke istanaku. Kesal. Wow! Tahukah kamu bahwasanya ular ini tidak berjalan dengan kaki loh. Ular ini berjalan dengan cara melata. Dan ular ini juga termasuk kepada hewan karnivora. Ular bisa memakan hewan lainnya seperti ayam, kodok, bebek, dan hewan lainnya. Dan ada juga loh ular yang bisa memakan hewan yang ukuran tubuhnya itu lebih besar daripada ular itu sendiri. Contohnya seperti hewan kambing, rusa, kijang, dan lain sebagainya. Wow, ternyata ular itu hebat ya. Dia bisa memakan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Sekian cerita tentang ular mukjizat Nabi Musa. Nah, dari cerita ular mukjizat Nabi Musa ini, kita dapat mengambil pelajaran dan juga makna yang sangat berharga. Nah, untuk pelajarannya yaitu, kita sebagai manusia tidak boleh bersikap sombong dan angkuh. Kita juga tidak boleh jahat serta menyiksa sesama manusia. Dan kita juga harus percaya kepada Allah. Kita harus menaati aturan Allah, menaati perintah Allah, dan kita juga harus mempercayai tentang adanya Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!